Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena banyak tabrakan di ayat-ayat saya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak sinkron. Lah yang kasihan siapa? Dinas Kependudukan, catatan sipil, ngeluh ngerasa keturunan sopo Yesus ini. Lah masa kitab suci aja begitu? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan melanjutkan dalam segmen Defending Faith, yang artinya saya ingin mempertahankan iman saya yang mendapat serangan dari luar. Salah satu serangannya adalah dari Ustadz Bangun Samudra. Kalau teman-teman sudah lihat video saya dari awal, setidaknya ada 22 video yang membahas tentang Ustadz Bangun Samudra. Silahkan teman-teman lihat di playlist ini, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar melihat apakah yang diomongin orang ini benar atau hanya ngarang doang. Hari ini saya akan meluruskan tentang omongannya Bangun Samudra mengenai kitab Kristen yang tabrakan. Itulah kenapa Bangun Samudra keluar dari Kristen kemudian masuk Islam, karena di ayat-ayat dalam Alkitab itu tabrakan semua, guys. Ya memang udah sering sih dibahas seperti itu, tapi kita akan lebih spesifik membahas apa yang diomongin oleh Bangun Samudra sendiri. Mari kita langsung aja nonton videonya, guys. Kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena banyak tabrakan di ayat-ayat saya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu nggak sinkron. Oke, Bangun Samudra mengatakan bahwa kitabnya atau kitab Kristen itu tabrakan. Kitab agamanya yang sebelumnya itu tabrakan. Lah, kok bisa tabrakan? Iya, karena orang ini sebenarnya nggak mengerti yang dimaksud dengan Injil Sinoptik. Jadi kalau memahami kitab Matius, Markus, Lukas, itu kita harus melihat sebagai sinoptik. Kata sinoptik sendiri berasal dari kombinasi dari bahasa Yunani. Sun yang artinya bersama, dan juga office atau opsis, yaitu melihat. Untuk menandakan bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat berdampingan. Ketiga Injil apa? Matius, Markus, Lukas. Dilihat secara berdampingan, kenapa? Karena ketiganya, sekalipun ceritanya ada beberapa hal yang berbeda, tetapi dari ketiga Injil ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita akan mudah mengerti kalau mengerti bagan ini, guys. Dalam Injil Sinoptik ada bagan seperti ini ya, kalau kita memahami. Ini Injil Markus, ini Injil Lukas, dan ini Injil Matius. Yang warna ungu ini yang artinya triple tradition ada di ketiga Injil ini. Baik Markus, Matius, Lukas semuanya ada dan sama. 76%, 41% bagian Lukas, 45% bagian Matius, 76% bagian Markus. Ini sama semuanya. Tetapi teman-teman, ternyata ada bagian yang 18% dari Markus itu sama dengan 10% dari bagian Matius yang warna merah. Sedangkan 3% dari Markus itu sama dengan 1% yang ada di dalam kitab Lukas. Begini cara bacanya. Dan kemudian di dalam Injil Lukas itu 23% sama dengan Injil Matius 25% yang tidak ada di Injil Markus. Dan ada yang unik dari masing-masing Injil. Unik dari Markus itu ada 3%, unik dari Lukas itu ada 35%, unik dari Matius ada 20%. Ini cara pandang sinopsis. Ketika kita mengerti Injil sinoptik seperti ini, kita nggak akan pusing dan tidak berpikir seperti pikiran orang ini tadi yang cetek sekali, yaitu pikiran dari Ustadz Bangun Samudra yang katanya tabrakan. Padahal nggak ada tabrakan, guys. Misalnya kalian melihat kecelakaan di perempatan. Di sisi kiri, kanan, depan, dan belakang, tentunya mereka akan menceritakan dalam versi mereka yang berbeda-beda. Tetapi masih menjelaskan satu peristiwa yang sama. Misalnya dari belakang melihat, oh tadi dia jatuh karena ban belakangnya nabrak batu. Atau bagian depannya melihat, oh itu tadi jatuh karena dia oleng setirnya. Karena yang depan lihat setir, yang belakang lihat ban belakang. Atau yang dari samping melihat mungkin dia jatuh tadi karena licin lantainya dan lain-lain.
Tentunya berbeda-beda versi, tetapi tetap dalam satu frame, yaitu cerita yang sama. Seperti ini di sinoptik, melihat Yesus dari berbagai sudut pandang, tapi satu dengan yang lainnya tidak kontradiksi, tapi saling melengkapi. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai tabrakan gitu loh Ustadz Bangun Samudra. Yang terhormat, lulusan dari Universitas Vatikan. Matius bilang Yesus keturunan Nathan. Markus bilang Yesus keturunan Harun. Lukas bilang Yesus keturunan Daud. Yohanes daripada ditanya bingung, dia bilang mulanya Firman. Firman jadi Tuhan. Saya nak paling aman deh. Lah yang kasihan siapa? Dinas kependudukan, catatan sipil, ngeluh ngerasana keturunan sopo Yesus sih. Lah masa kitab suci aja begitu? Menurut Bangun Samudra, Yesus itu dijelaskan secara berbeda-beda di Matius, Markus, Lukas mengenai keturunan siapa. Saya sudah rangkum di sini kata Bangun Samudra. Ini katanya Bangun Samudra ya. Matius itu mengatakan Yesus anak Nathan, Markus mengatakan Yesus keturunan Harun, Lukas mengatakan Yesus keturunan Daud, Yohanes mengatakan keturunan Firman. Karena ini semuanya akhirnya bingung sendiri. Sebenarnya Yesus itu keturunan siapa? Ya masa begini aja nggak ngerti. Pantesan nggak ngerti, katanya Miriam saudaranya Harun adalah mamanya Yesus. Beda zaman. Sebenarnya gampang sekali cara kita menjawab hal ini guys. Oke, kita akan jelaskan. Matius sebenarnya tidak pernah mengatakan Yesus keturunan Nathan. Coba dibaca baik-baik. Tidak pernah Matius mengatakan Yesus keturunan Nathan. Kalau dilihat dalam Matius 1, itu sudah langsung dibuka dengan silsilah Yesus. Teman-teman bisa langsung cek Alkitabnya. Nanti pasti akan disambut dengan silsilah Yesus Kristus di bagian Matius. Bahkan di sini dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Matius bahkan mengatakan Yesus anak Daud, tapi di sini dikatakan Matius Yesus anak Nathan. Lukas mengatakan Yesus anak Daud. Nah, ini aja udah keliru Bangun Samudra nih. Oke, jelas ya sampai sini. Silsilah Yesus dikatakan Matius seperti ini anak Daud, tidak pernah mengatakan keturunan dari Nathan. Malah sebenarnya Lukas lah yang mengatakan bahwa Yesus keturunan dari Nathan, guys. Kalau dibahas baik-baik. Oke. Kita lihat lagi tadi Bangun Samudra. Bangun Samudra mengatakan Lukas mengatakan Yesus keturunan Daud. Justru Matius yang mengatakan Nathan. Nah ini justru Lukas yang mengatakan Nathan. Dari sini aja udah ketahuan bahwa Bangun Samudra Bangun Samudra tidak mengerti sama sekali. Saya akan baca ya. Lukas 3 ayat 30-31. Anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Milea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Justru dikatakan di sini silsilah Yesus adalah anak Nathan malahan. Yang bilang malah Lukas, bukan Matius. Lah kok bisa jadi anak Nathan ini? Bukankah di dalam Matius itu dikatakan Yesus keturunan dari Salomo? Baik. Dikatakan di sini ya, 2 Samuel 5 ayat 13-14. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir anak-anak lelaki dan perempuan. Dan masih lahir anaknya siapa? Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Samua, Sobab, Nathan, dan Salomo. Ternyata Nathan dan Salomo itu bersaudara, kakak adik dari Daud sendiri, anaknya Daud. Lalu kok bisa sih di Matius dibilang anak Salomo, tapi kok di dalam Lukas itu dikatakan anak Nathan? Oke, ini gampang sekali sebenarnya. Pasti kita semuanya sering tanya, kenapa Matius dan Lukas kok berbeda? Nathan itu sebenarnya dari garis silsilah Maria. Maria ini keturunan dari Nathan, gengs. Kalau kita lihat di situ. Sedangkan Salomo itu dari garis Yusuf. Dan keduanya, baik Nathan maupun Salomo, itu sama-sama anak Daud. Nathan adik kakak dengan Salomo, dan Nathan Salomo itu adalah anak dari Daud. Sehingga ketika Lukas mengatakan bahwa Yesus adalah anak Daud, itu salah nggak? Ya enggak, benar. Ketika Lukas mengatakan Yesus itu anak Nathan, benar nggak? Ya benar juga, karena memang Yesus itu keturunan dari Nathan dan keturunan dari Daud.
Kalau Matius juga mengatakan bahwa Yesus itu keturunan dari Salomo, benar nggak? Ya benar, karena memang karena Yusuf itu keturunan dari Salomo. Tetapi dari semuanya selalu ditekankan bukan anak Nathan, bukan anak Salomo, tapi selalu anak Daud. Sebab dari nubuatan Daudlah, atau Tuhan sendiri Allah Bapa mengatakan dari keturunan Daudlah akan muncul Sang Mesias itu. Jadi anak dari Daud, guys. Yang lebih koplak lagi nih guys, Bangun Samudra mengatakan bahwa Yesus tuh kata Markus keturunan dari Harun. Padahal ini bohong aja. Markus tidak pernah satu kali pun menulis bahwa Yesus itu keturunan dari Harun. Coba teman-teman lihat ya, dalam kitab Markus katakan di situ, apakah ada kata Harun? Saya sudah klik Harun, lalu saya cari ke bawah, saya cari Markus. Nah, di sini semuanya. Hanya ada dalam Lukas, Kisah Para Rasul, Ibrani. Tidak ada sama sekali dari kitab Markus. Karena Markus tidak pernah menulis tentang Harun. Bahkan di sini Markus 1 ayat 1 dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dikatakan Markus justru Yesus Kristus adalah anak Allah, yang artinya Allah menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan keturunan dari Harun. Yang mengatakan keturunan dari Harun hanya Bangun Samudra saja. Tahukah teman-teman, dari semua Injil ini, Matius, Markus, Lukas, semuanya menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Daud. Silahkan boleh percaya sama Bangun Samudra, tapi silahkan cek dong, dicek ke Alkitabnya, bener nggak sih yang diomongin Bangun Samudra? Ya pasti keliru, karena dia cuman mau bohongin umatnya doang. Kita langsung cek aja ya. Dalam Matius 9 ayat 27 katakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud," yaitu Yesus. Yang bilang siapa di sini? Matius. Di Markus, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Siapa yang menjelaskan anak Daud? Markus. Dalam Lukas juga, apakah Lukas menjelaskan begitu juga? Iya, lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketiga Injil ini semua mengatakan bahwa Yesus keturunan Daud. Dari semua penjelasan saya, kira-kira siapa yang benar? Apakah yang benar Bangun Samudra atau apa yang saya sampaikan benar? Tolong dicerna dengan akal sehat guys, supaya kita semuanya mengerti dengan kebenaran, bukan pembenaran. Sukanya bikin benar-benar yang salah, yang benar disalah-salahin. Nah, tabiat nggak bagus nih, tuman orang Jawa bilang. Oke, terima kasih. Percayalah bahwa Yesus itu adalah anak Daud, dan Yesus itu silsilahnya jelas dari mulai Adam ke Abraham dan bahkan sampai ke Yesus. Dan semuanya terperinci dalam sejarah. Sebab Alkitab berbicara melalui sejarah hidup manusia. Bukan Alkitabnya datang gedebuk langsung ke bumi, nggak tahu dari mana. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Louis Prastio sini. God be with you all.